selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena hanya dengan limpahan rahmat-Nya lah hingga sampai saat ini kita masih banyak sekali diberi nikmat, utamanya nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini mudah-mudahan berjalan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita nanti termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa mulai tahun pelajaran baru 2021-2022 di SMP Negeri 1 Barat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring yang difasilitasi oleh Kemendikbud, yaitu dengan menggunakan akun Belajar ID. Pelaksanaan kegiatan ini sudah kita awali sejak masa pengenalan lingkungan sekolah baru bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Karena adanya pandemi corona yang sampai saat ini mengharuskan pemerintah membuat keputusan PPKM darurat, sehingga kebijakan di sekolah untuk melaksanakan pembelajaran melalui daring. Dengan fasilitas dari Kemendikbud ini, alhamdulillah SMP Negeri 1 Barat mencoba melaksanakan kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan akun Belajar ID. Bagaimana proses dan apa yang harus dilakukan bisa dilihat dalam video ini. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan ini bisa menjadi evaluasi bagi kami SMP Negeri 1 Barat dan bisa digunakan sebagai acuan bagi sekolah-sekolah lain yang belum menggunakan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP 1 Barat akan memperkenalkan penggunaan akun Belajar ID di SMP Negeri 1 Barat. Kita mulai dari Gmail-nya, kita sudah menggunakan akun Belajar ID. Kemudian kita mulai dari titik 9 ini. Yang kita gunakan yang pertama ada di Drive. Drive-nya dulu, ini drive-nya, drive kita masing-masing Bapak Ibu guru. Di drive ini kita bisa menyimpan banyak sekali file, bisa video, bisa foto, bisa data MySAPK kita yang kita scan banyak sekali, bisa simpan di drive, tidak akan hilang walaupun kita berpindah ke perangkat berapapun. Kemudian ada juga yang kedua, Classroom. Nah, ini yang kita gunakan setiap hari pembelajaran, kita menggunakan Google Class. Ada beberapa kelas di sini karena di sekolah kita ada satu admin untuk membuat kelas-kelas ini. Nah, kemudian dulu kita menggunakan Belajar ID ini sudah kita mulai awal dari MPLS, penerima siswa baru, kemudian kita menggunakan MPLS. Nah, ini dibagi dalam beberapa kelas, salah satunya ini ada kelas Cutnyadin. Nah, di sini semuanya siswa-siswa ada di sini. Kenapa kita menggunakan kelas Google Class di pas waktu MPLS? Karena di sini sudah terintegrasi dengan Google Meet. Jadi kita tidak perlu menginstal Meet lagi karena di sini sudah ada Meet menempel di kelasnya masing-masing. Ya. Kemudian ini para siswanya. Nah, ini para siswa yang sudah menggunakan akun Belajar ID. Ini siswanya. Ya. Kemudian di kelas kita tidak hanya kelas MPLS saja. Ini ada beberapa kelas mapel. Kemudian di kelas ini ada pengumpulan perangkat pembelajaran yang bisa dilihat oleh Ibu Kepala Sekolah. Ada pengumpulan jurnal mingguannya, kemudian ada pengumpulan prota, promes, KKM, semuanya perangkat pembelajaran. Kemudian ada supervisinya. Di sini juga ada kelas supervisi pembelajaran. Kita jadwalkan mulai bulan ini sudah ada supervisi pembelajaran. Ini kelasnya supervisi pembelajaran, ada instrumen observasi, instrumen supervisi. Nah, di sini ada supervisornya, kemudian ada siapa saja Bapak Ibu guru yang sudah di supervisi. Ini untuk kelas PK guru. Nah,
Kemudian selanjutnya ada apa di Belajar ID? Ada juga file dokumen. Nah, biasanya kadang-kadang kita menggunakan dokumen ini untuk pembelajaran di kelas. Nah, bisa kita bagi per siswa atau bisa kita langsung share ke siswa untuk bisa ikut bersama kita pembelajarannya. Nah, nanti akan kita praktekkan penggunaan dari masing-masing Google Doc, Google Sheet, kemudian Google Slides. Kemudian yang ketiga ada chat. Nah, di chat ini kita mau bikin buat yang baru lagi. Nah, kalau dulu kita pakai WA, sekarang kita pakai chat. Kenapa di chat? Karena tidak akan memakan tempat di HP, walaupun kita bisa buka di HP masing-masing anak. Kemudian tugas pun bisa kita sisipkan di sini. Ya, file tugasnya apa saja bisa dititipkan di sini. Kemudian tugasnya bisa dititipkan di sini, siapa yang diberi tugas per siswa, atau kita mau bikin kelompok juga sudah bisa di sini per kelasnya, dan tidak akan membebani HP kita seperti di WA. Kalau kita punya banyak sekali punya grup, nanti di WA akan menjadi lemot dan sebagainya, buka HP susah. Kalau nanti kita pakai chat di HP pun tidak akan membebani apapun. Walaupun tugas siswa kita ada 30 atau 100 berapapun, tidak akan membebani itu. Nah, ini kelebihan dari kita menggunakan Belajar ID. Kemudian mic-nya tadi, kemudian untuk Google Form. Nah, kemarin ya kalau Google Form, nah di sini kita ada diberi kemudahan Google Form. Kita gunakan formnya kemarin untuk pendaftaran OSIS. Nah, ini contoh form pendaftaran OSIS. Nah, di Google Form kita bisa mengimport file yang ada di Word. Ya, file kita yang ada di Word bisa kita langsung masukkan ke dalam form. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik atau mengcopy paste file yang ada di Word kemudian ke form, tidak perlu lagi karena di sini sudah ada form builder. Nah, dengan menggunakan form builder nanti dari Word kemudian bisa langsung masuk ke Google Form kita. Itu kemudian di Google Form juga sudah akan tersimpan secara otomatis. Nah, kemudian ini Google Site-nya. Nah, di site ada beberapa sekolah yang tidak mempunyai SCHID untuk websitenya. Nah, kalau tidak punya nggak usah khawatir, di Google sudah disediakan site yang bisa digunakan untuk membuat website sekolah kita masing-masing. Apa saja yang bisa kita tempelkan? Banyak sekali, bisa RPP, bisa tugas, bisa video. Banyak sekali yang kita bisa gunakan di site ini. Site-nya tadi contohnya misalnya site-nya ada ini. Ini juga kegiatan siswa. Ini kegiatan siswa. Ini video pembelajarannya. Nah, bisa kita tempelkan di sini. Apa hanya kita saja yang melihat? Bisa orang tua kita, orang tua para siswa bisa melihat dengan kita publishkan, kita bagikan linknya ke beberapa wali murid. Nah, nanti mereka bisa melihat kegiatan apa saja yang ada di sekolah, kegiatan apa saja yang dari SMP 1 Barat bisa lihat di site ini. Itu untuk Google Site. Kemudian masih ada lagi beberapa, ada YouTube, kita bisa mengambil YouTube di situ. Kemudian ada Google Keep yang kita bisa menyimpan data kita dimanapun, kita pindah atau kita ganti HP dimanapun, tetap data penting-penting kita, misalnya password email tidak tahu, nah bisa kita lihat di sini di Google Keep kita. Kemudian ada juga selain Keep ada Jamboard. Nanti kita praktekkan bagaimana siswa-siswa ini menggunakan Jamboard secara bersamaan. Nah, itu yang ada di Classroom. Kemudian selanjutnya ada juga beberapa aplikasi tambahan atau akun tambahan lagi. Kita bisa menggunakan Canva. Di Canva kita bisa membuat video pembelajaran, kita bisa berkreasi dengan video pembelajaran sesuka hati kita dengan menggunakan akun Belajar ID kita. Nah, lebih murah, gratis, yang biasanya untuk premium. Nah, kalau kita menggunakan akun belajar, di sini kita disediakan gratis oleh Kemdikbud. Ini contohnya kita buat seperti ini, akun
pembelajarannya. Nah, kita bisa berkreasi di sini semampu kita, kreasinya banyak sekali. Kita bisa simpan videonya di sini. Nah, nanti untuk kapan saja videonya bisa kita gunakan lagi. Ini contohnya. Nah, kemudian satu lagi, ada lagi kita pakai quizzes. Nah, ini di quizzes ada beberapa soal. Kita bisa membuat soal sendiri di quizzes, atau kita bisa ngambil soal yang sudah ada, para pembuat soal-soal itu sudah disediakan. Di sini misalnya kita mau buat soal ini, teks prosedur misalnya. Nah, di sini sudah ada soalnya. Kita tinggal pilih aja, kita mau start live quizzesnya atau bisa langsung kita ke assignment-nya. Nah, di quizzes ini juga bisa dikonekkan dengan kelas kita. Nah, akun Google Class kita. Jadi kita membuat quizzes, langsung bisa masuk di kelas kita masing-masing. Kelas mana yang mau kita buat. Nah, kelas yang ini mau kita buat quizzes, mau belajar ini, mau kelas ini tadi untuk Canva dan sebagainya, semuanya bisa. Di Canva tadi kita juga bisa untuk kelas ini masuk ke Google Class juga bisa langsung. Gitu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kenapa kita menggunakan akun Belajar ID. Banyak sekali kelebihannya, banyak sekali yang belum kita gali dari akun Belajar ini. Kita masih tetap belajar dan belajar. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nah, ini untuk bab 1 ini secara umum ya. Bab 2 kita ada di bab 2 ini. Nah, tujuannya apa? Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep. Jadi konsep itu dasar tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi secara tepat. Kemudian melakukan eksplorasi, menggali, jadi peserta didik lewat literasi yang ada, pustaka-pustaka yang ada, mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya globalisasi secara tepat. Dan seterusnya ini ya, dampak tujuan pembelajaran kita. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, perhatikan gambar di sini. Nah, siapa yang ingat gambar ini? Permainan apa ini? Permainan apa ini? Pernah mengalami tidak ini? Halo? Pernah. Nah, pernah apa? Namanya apa? Main apa? Main. Ada yang mengatakan main dakon ya, gundu apa wi? Ya, itu dulu seperti itu. Nah, tapi sekarang gambar sampingnya ini yang kamu lihat. Nah, ini yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Bahkan pembelajaran pun kamu juga seperti ini. Nah, jadi kita sudah menggunakan teknologi. Ini yang namanya nanti kita mengenal namanya adanya dari permainan tradisional, kemudian kita mengenal IT. Inilah yang kita sebut dengan perubahan sosial budaya. Oke, selamat pagi semuanya. Ayo, suaranya mana? Pagi. Oke, siap. Ya, siap. Nah, sekarang dicoba nanti salah satu ya mewakili untuk menuliskan di papan tulis itu adalah gambar segitiga. Dicoba yang baik. Ya. Siapa yang mau menuliskan ini? Menggambar segitiga. Menggambar segitiga seperti ini. Ya kan? Ayo, salah satu menggambarkan segitiga. Siapa yang mau menggambarkan salah satu? Ya. Terus, oke. Iya. Coba salah satu aja. Ini siapa tadi yang gambar? Yohana atau Rizka? Kok Yohana? Siapa satunya ini? Rizka? Marel, Bu Marel. Oh, Marel. Ketutupan ini namanya. Nah, Marel, ayo. Coba Marel aja dulu.
Nanti segitiga jangan besar-besar, nanti biar bawahnya nanti bisa digunakan untuk menggambar lagi. Oke, terus dilanjut. Baik, kita mulai ya untuk mapel ketiga bahasa Indonesia. Tadi kalian sudah membuka yaitu lembar kerja dokumen. Namanya dokumen itu kan untuk menginputnya, mengentry sebuah data begitu. Nah, coba sekarang tugas kalian cukup sederhana. Coba membuat sebuah dokumen, ya, dokumennya berupa puisi. Membuat puisi tidak usah kalian berpikir yang jauh-jauh, kamu duduk aja di sini, ya. Contohnya begini, ya. Duduk tenang, aku memandang HP. Hari ini pelajaran Sumit Bahasa Indonesia. Itu aja udah. Sahabatku Sabrina, Rizka, ya. Semua dengan antusias mempelajari, mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Sudah, gitu. Mudah kan buat puisi? Nah, paham maksud saya? Ya. Kalau sudah, coba dibuka dokumennya. Diklik dokumennya tadi. Sudah kelihatan? Coba dibuka dokumennya. Coba Mbak Naswa, dokumen. Saya sudah nyontohkan nulis itu. Bentar, Pak, bentar. Ya. Ya, betul. Tulis lagi bisa, enggak apa. Nah, perhatikan pelajaran hari ini. Untuk pelajaran biologi, tugas kamu adalah mencari gambar bunga. Ya, perhatikan, gambar bunganya dicari di mana? Diperhatikan slide-nya ya. Ya, nanti gambar bunganya kamu mencari di sini. Di pojok ini ada explore. Ya, diklik explore-nya, ya. Terus di explore di situ ada search. Nah, ini digoleki bunga, diketik bunga. Sudah, kalau sudah ketemu bunga mawar misalnya, bunga mawar. Sudah ketemu mawar merah misalnya, diklik, ya, pilih image, ya. Sudah ketemu bunga mawar ya, diklik salah satu bunga yang kamu suka. Misalnya saya sukanya ini, saya klik di sini. Sudah masuk di sini, insert, dimasukkan ya. Nah, kemudian kita atur, besar kecilnya diatur. Biar temennya ke bagian tempat, besar kecilnya diatur. Nah, kalau sudah ditata di sini, sudah bisa. Nah, karena saya sudah bunga mawar, jadi yang lainnya yang bisa masuk, tolong cari bunga yang lainnya. Nah, kita mulai dari sekarang. Ayo. Nah, ayo, yang lainnya coba. Eswari apa Najwa itu, ayo. Saya tunggu bunganya. Sip. Nah, sip. Lanjut. Siapa lagi yang mau nempelkan bunga di situ? Sip. Ah, sip. Lanjut, yuk. Yuk, Geria sudah. Lanjutnya, sip. Di bawah kan, Dok. Ojo numpang kembangnya koncone. Yuk, agak digeser ke bawah bunganya. Digeser ke bawah bunganya. Nah, sip. Dikecilkan coba. Dikecilkan sedikit lagi, Dok. Sip. Pojoknya ya. Ojo muter. Ayo dibetulkan, nggak apa-apa. Bentuknya macam-macam, miring nggak apa-apa wes. Miring nggak apa-apa. Memang kreasinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan menggunakan akun Belajar ID ini juga mempermudah tugas kita sebagai kepala sekolah untuk memantau secara langsung kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Bapak Ibu, jadi di sini akan kami tampilkan
kami sebagai kepala sekolah bisa mengecek langsung adanya kelas-kelas yang ada di SMP Negeri 1 Barat. Jadi di sini semua Bapak Ibu guru sesuai mapelnya harus memasukkan satu kelas di dalam grup Senisba Ceria, sehingga kami bisa melihat apakah Bapak Ibu guru ini melaksanakan pembelajaran atau tidak. Data dari Bapak Ibu guru ini bisa kita lihat di kelas Senisba Ceria, Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini kita sebagai kepala sekolah bisa melaksanakan atau melihat langsung administrasi pembelajaran yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu guru. Misalnya di sini kami juga Bapak Ibu guru diwajibkan mengunggah jurnal mingguan. Ya, dari sini bisa kita lihat sampai hari ini ternyata baru 15 Bapak Ibu guru yang sudah mengunggah jurnal mingguan. Begitu juga bisa kita lihat ini perangkat pembelajaran apa saja yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu guru. Misalnya ini kami klik untuk kalender pendidikan. Alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah 26 orang yang mengumpulkan kalender pendidikan di dalam sini. Ya. Begitu juga dengan perangkat pembelajaran. Nah, karena banyaknya perangkat, mungkin ini baru 7 orang yang mengumpulkan perangkat pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, misalnya contoh tadi di kelas 7 untuk mapel bahasa Inggris kelas 7G ini yang dimasukkan ke sini. Jadi kami juga bisa memantau langsung di kelas ini, di setiap kelas maksud kami. Jadi ada kami kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang nanti setiap kegiatan bisa diundang oleh Bapak Ibu guru. Siapa saja yang ada di sini, ini hadir siswa sudah ada, ya. Terus kita bisa melihat pesertanya. Ya. Ini jadi di sini ada kami kepala sekolah dan pengajar. Lah, ini siswa-siswa yang mengikuti kelas 7G. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, dengan akun Belajar ID, ya, kami juga bisa memantau dan langsung komunikasi dengan siswa-siswa yang tergabung di dalam kelompok AKM. Jadi siswa ini kan sudah dipilih langsung dari Kemendikbud, kami buat kelas tersendiri. Tentu saja yang atas itu adalah pembinanya, yang di bawah ini adalah siswa-siswa yang nanti akan melaksanakan AKM di SMP Negeri 1 Barat. Di dalam kelas ini kami bisa mengirim soal kepada siswa sehingga dia tetap bisa belajar walaupun tidak harus datang di sekolah. Dengan menggunakan akun Belajar ID juga membantu tugas kami, yang mana salah satu tugas kami adalah sebagai supervisor. Kami bentuk kelompok PKG, tentu saja ini khusus kami sebagai kepala sekolah. Yang masuk di sini adalah asesor-asesor yang kami beri tugas tambahan untuk membantu melaksanakan supervisi dan penilaian kinerja kepada Bapak Ibu guru. Jadi kelima asesor inilah yang nanti menjadi tugas kami untuk kami asesori, dan di sini kita bisa mengirim langsung instrumen apa saja yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Ya, misalnya ini pelaksanaan supervisi, instrumen supervisi, insya Allah sudah ada satu Bapak Ibu guru yang mengirim. Misalnya kita ingin melihat ini instrumen WhatsApp, juga sudah ada satu orang Bapak Ibu yang mengirim. Ini instrumen supervisi kelas daring, alhamdulillah juga sudah ada yang mengirim. Sehingga dengan pelaksanaan pembelajaran akun Belajar ID Bapak Ibu, ini sekolah kita bisa langsung melaksanakan pembelajaran secara digital, bisa dilaksanakan di mana saja, bahkan apabila mayoritas Bapak Ibu guru kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini di rumah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ada di SMP 1 Barat ini bisa menjadi
contoh untuk sekolah yang lainnya bahwa fasilitas dari Kemendikbud benar-benar merupakan fasilitas yang harus kita gunakan dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di SMP Satu Barat menggunakan ID belajar. Salah satunya adalah untuk penilaian PK guru. Di sini saya sebagai asesor telah membuat kelas untuk penilaian PK guru yang isinya itu mulai dari lembar observasi, instrumen supervisi, dan penilaian kinerja guru. Ini kebetulan di kelas saya hanya ada guru mapel. Untuk yang BK masuknya di guru asesor yang lain. Dalam kelas saya PK guru ini anggotanya seperti ini. Semua sudah menggunakan akun belajar ID. Kemudian dari sekian guru telah ada yang mengumpulkan tugas, diantaranya ini bisa saya koreksi, bisa saya beri komentar, contohnya seperti ini. Jadi PK guru ini bisa dinilai secara daring menggunakan Classroom. Selanjutnya untuk menilai proses pembelajaran saya bisa menggunakan Google Meet. Ini adalah contoh Google Meet yang saya buat. Selamat siang Mbak Din. Selamat siang Bu Nuni. Monggo panjenengan kalau sudah membuka ID belajar dari ini PK gurunya, panjenengan kalau mau membuka silahkan observasi kelas daring. Panjenengan bisa mengisi identitasnya. Kemudian kriteria ini panjenengan diisi dengan tanda checklist. Jadi guru memberi persepsi dan motivasi. Ini misalnya sudah memberi, saya beri nilai 4, misalnya seperti itu. Kemudian dari hasil pengisian ini nanti jumlah skor kita tulis di sini. Skor maksimumnya jumlah semuanya dikalikan 4. Selanjutnya untuk predikat ini nanti bisa dilihat dari kriteria minimal panjenengan sesuai dengan angka yang sudah panjenengan isi. Kesimpulan dan saran panjenengan tidak usah mengisi, ini nanti akan diisi oleh asesor, akan saya isi. Panjenengan sampun sudah membuka? Bisa Ya Bu Nuni, dalam. Sudah dibuka? Ya Bu Nuni, benar Bu Nuni. Intinya pada penilaian ini sesuai yang Bu Diana kerjakan. Misalnya guru membimbing peserta didik melalui refleksi. Nah ini pembimbingannya itu menggunakan WA atau menggunakan Google Classroom, bisa dengan menggunakan forum itu. Mungkin begitu ya Mbak Din ya. Ya Bu Nuni, ya Bu Nuni, terima kasih. Ya.
Itu saja. Nanti kalau ada kesulitan silahkan menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.